tamu yang mewakili Indonesia gitu kan. Ini seperti apa sih Kak? Oke, jadi aku udah menjadi spokesperson atau kalau kita di Indonesia panggilnya brand ambassador sebuah brand beauty internasional sejak 4 tahun. Tapi mungkin karena pandemi awal-awalnya baru 2 tahun terakhir aku dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti Le Défilé Walk Your Worth Paris Fashion Week. Kalau teman-teman ingat, tahun lalu kan aku looknya bold, pakai baju hitam, kepangan rambut panjang, dan di akhir runway itu aku muterin kepangan aku dengan confident, dan pokoknya aku mengambil banyak resiko lah. Nah kalau tahun ini look aku bisa dibilang lebih feminine, kayak rambutnya digerai, pakai bajunya warna merah, celana panjang dengan cape yang bisa dibilang lumayan megah, dan aku merasa sangat bersyukur karena aku sebagai representatif dari Indonesia tidak hanya berjalan di catwalk, tapi juga berjalan bersama spokespersons global lainnya di penghujung acara atau yang dinamakan finale walk. Tahun lalu pun aku melakukan hal yang sama. Mungkin teman-teman ingat salah satu hal yang sangat mengesankan tahun lalu adalah tangan aku dipegang oleh Camila Cabello saat GR karena dia tahu aku lagi agak gugup dan dia benar-benar merangkul aku sehingga aku merasa nggak sendiri dan merasa bahwa aku bagian dari tim mereka. Kalau tahun ini ada 3 momen yang sangat mengesankan buat aku sehingga aku berkaca-kaca dan merasa sangat terharu. Mungkin yang aku harus ceritain, ada beberapa momen yang terdokumentasi depan kamera, ada beberapa momen yang enggak. Karena ada momen-momen dimana kamera aku udah di depan karena harus meliput acara kan. Momen pertama yang sangat mengharukan adalah saat kita lagi GR dan Jane Fonda yang mungkin dari banyak dari kita tahu dia adalah seorang legend di dunia perfilman. Dan bukannya aku yang mendatangi beliau, dia yang mendatangi aku dan bilang, Cinta, how are you? Dan dia meluk aku, dan itu membuat aku kaget banget karena aku yang oh my god, seorang legend kayak dia ingat aku karena udah beberapa kali ketemu kan di acara Cannes dan juga di PFW tahun lalu. Momen kedua yang sangat mengharukan adalah saat Aishwarya Rai yang kita tahu adalah legend Bollywood yang udah berkarir selama mungkin 20 tahun lebih. Dia melihat aku lagi gugup saat kita naik panggung dan aku ngomong ke Aishwarya Rai, ini penting banget buat negara saya karena mungkin untuk sekarang di bidang beauty dan fashion kita belum terlalu dianggap, tapi aku percaya bahwa kalau aku bisa memberikan yang terbaik, pelan-pelan orang-orang akan lebih memandang Indonesia di bidang beauty dan fashion dan kedepannya akan membuka peluang untuk lebih banyak orang Indonesia lagi untuk membanggakan negara saya gitu. Dan dia langsung menatap mata aku secara deep dan dia ngomong gini ke aku, Cinta, kamu harusnya bangga dengan diri kamu sendiri. Belum pernah ada spokespersons global yang berasal dari Indonesia dan kamu satu-satunya yang bisa berdiri di sini sekarang bareng kita dan jalan di finale. Kedua, kamu harus menyadari bahwa kamu udah kerja keras banget untuk bisa mencapai ini semua, jadi kamu nggak boleh nervous. Kamu sangat berharga dan layak ada di sini. Dan setelah itu kita ngomong 15 menit dan aku hampir nangis gitu dan dia bilang, oh don't cry, dia menguatkan aku lah karena yang dia bilang itu benar-benar membuat aku kayak shock, tapi shock yang positif ya, karena dia aja melihat bahwa aku bisa, aku harus bisa juga menyadari bahwa aku mampu gitu untuk melakukan banyak hal-hal yang baik. Dan momen ketiga yang membuat aku sangat terharu adalah tentunya teman-teman melihat aku catwalk, tapi di finale walk aku satu-satunya yang berasal dari Indonesia bisa jalan bersebelahan dengan Aishwarya Rai, melemparkan bunga ros ke penonton dan melambaikan tangan dan dan bisa satu panggung dengan Kendall, Cara, Eva, Camilla, Jane Fonda dan banyak orang-orang yang namanya gak kalah keren. Tapi intinya aku rasa yang membuat tahun ini lebih mengesankan dari tahun lalu adalah aku merasa kekeluargaannya dari segi dari segi kedekatan kita sebagai spokes. Dan gak nyangka aja, bahkan seperti Eva Longoria sempat berbalik dan lihat, Cinta, kamu rambutnya dipotong ya?
aku kaget dong, dia inget bahwa tahun lalu aku rambutnya panjang, tahun ini pendek. Dan bahkan Camila juga, aku sempat datengin dia bilang, makasih ya tahun lalu kamu pegang tangan aku. Dan dia bilang, oh of course, like don't worry about it. Dan Alia Bhatt pun dia kan juga bisa dibilang salah satu nama terbesar di India sekarang ya. Dia juga orangnya welcoming banget, baik banget, sampai berubah nangis. Mungkin kalian lihat bahwa makeup artist aku berubah Alfian nangis di peluk Alia Bhatt. Tapi intinya aku nggak nyangka aja bisa berbaur dengan orang-orang yang mungkin dari kecil aku hanya nonton di layar kaca, dan sekarang aku bisa bekerja sama dengan mereka, dan bahkan dari brand beauty tersebut diberikan kesempatan untuk bekerja dengan mereka dan merasa seperti ya kita setara gitu. Dan mungkin teman-teman udah lihat atau mungkin belum, tadi pagi sempat diposting dari pihak brandnya foto kita di tangga bersama-sama. Dan gak nyangka aja aku bisa menjadi representatif dari Indonesia untuk bisa jadi global spokes bareng-bareng mereka gitu. Dan mungkin yang mengesankan juga, mungkin ini lebih relate ke aku daripada orang-orang, tapi kan ya teman-teman tahu aku keturunan Jerman, dan ada Heidi Klum di sana yang seorang model asal Jerman yang ya bisa dibilang supermodel gitu. Tadi pagi ada tim aku yang nge-tag aku, dan ternyata ada publikasi luar yang nge-publish foto aku bersebelahan dengan dia. Dan gak pernah seumur hidup aku berpikir bakal dipublikasikan satu frame dengan supermodel asal Jerman yang dari kecil aku hanya nonton di depan layar kaca gitu. Jadi dampaknya luar biasa aja sih, dan harapan aku hanya mudah-mudahan kedepannya tentunya gak hanya aku, tapi lebih banyak orang Indonesia lagi bisa melebarkan sayap mereka di kancah internasional dan membuat negara kita bangga. Dan itu pun sebenarnya udah dilakukan dengan banyak sekali orang Indonesia. Jadi aku semakin optimis bahwa kedepannya kita nggak akan hanya dipandang tinggi di bidang beauty dan fashion, tapi juga di bidang-bidang lain. Ya, mungkin kemarin kan juga kita sempat mendengar ada satu momen yang dimana kamu memberikan Ya. Itu jadi sangat apa ya, diperbincangkan gitu ya. Apakah ini salah satu apa ya, sebagai apa kak, sebagai promo nih kayak memberitahukan dunia bahwa kita juga punya hal yang istimewa yaitu batik gitu. Gimana kak? Jadi sehari sebelum hari H, aku berkesempatan untuk interview Cara Delevingne. Nah, setelah interview aku kasih dia batik, dan aku nge-highlight banget ya guys. Aku bilang, hey, this has been dubbed the UNESCO Heritage from Indonesia. Jadi aku bilangnya dari Indonesia, jangan sampai dia berpikir batik itu dari negara lain. Dan saat dia lihat batiknya dan lihat ada dua sisi dengan motif yang berbeda, dia suka banget dan happy banget menerimanya. Jadi ya itu salah satu bentuk atau cara aku untuk mengintroduce budaya Indonesia gitu. And yeah, she was very nice. Tapi itu sebenarnya terjadi sehari sebelum hari H. Kalau hari H-nya sendiri, teman-teman mungkin udah lihat di sosmed bahwa kita lebih berbaur sebelum acara di masa GR, kita ngobrol-ngobrol dan tentunya latihan buat gak hanya catwalk-nya tapi finalnya juga. Oke, ini berarti apakah salah satu impian kamu akhirnya momen itu terjadi juga? Ya mungkin yang banyak yang orang yang pengen kesana juga gitu, acara fashion week dunia gitu kan. Akhirnya kamu yang selama ini mengimpikan ternyata akhirnya gitu dicapai. Gimana kak? Sebetulnya kan ini udah kedua kali aku jalan di runway, tapi yang kayak aku udah bilang berkali-kali tadi, yang lebih mengesankan adalah finalenya, karena aku satu-satunya yang satu-satunya dari Indonesia yang bisa jalan bareng mereka. Tapi tadi aku sempat cerita juga, impian aku sebenarnya bukan hanya berjalan di runway dengan orang-orang tersebut, tapi bisa berkarya bersama mereka. Jadi aku harap ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa, karena akan lebih indah lagi kalau dikasih kesempatan untuk bisa main film sama mereka, atau mungkin main series bareng mereka, atau bermusik bareng mereka. Karena aku bukan seorang model ya, jadi aku tidak menganggap diri aku model, tapi kalau melalui ajang ini dengan pertemanan yang dibangun, kita bisa connect dan membuat karya bersama-sama yang lebih long lasting. Itu bakal jadi sesuatu yang luar biasa sih. Tapi di luar itu aku udah bersyukur bisa jadi bagian dari acara seperti ini. Jadi ya kita lihat aja nanti, jangan rakus.